Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim OneNotePad++ di sini akan menjelaskan atau memberi penjelasan mengenai ide kami, yakni BPJS Assistant atau chatbot untuk aplikasi mobile JKN. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Baik teman-teman semua, sebelum mendalami mengenai BPJS Assistant ini, izinkan saya atau kami memperkenalkan anggota dari kelompok OneNotePad++. Di sini terdapat dua anggota ya teman-teman semua. Yang pertama merupakan teman saya, yakni Abdul Malik Silaban, dan saya sendiri, yakni Ramlia Zara Putri. Kami berdua berasal dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus Daerah Purwakarta. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini merupakan daftar isi. Dalam daftar isi ini terdapat 4 ide pokok, yakni konsep ide, solusi, alur, dan sistem. Konsep ide merupakan bagian di mana kami akan memaparkan ide dari inovasi kami. Dan yang kedua adalah solusi. Nah, bagian solusi ini merupakan bagian di mana kami akan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, di mana permasalahan ini merupakan permasalahan yang terdapat pada aplikasi ya tentu saja teman-teman. Dan selanjutnya merupakan alur, ya sudah jelas ya teman-teman ini dari namanya juga merupakan alur dari ide inovasi ini. Jadi kami akan menjelaskan mengenai alurnya gitu loh teman-teman. Dan yang terakhir merupakan sistem. Pada bagian ini kami akan memberikan penjelasan yang mendalam ya, akan memberikan breakdown dari sistem yang terdapat pada ide inovasi kami. Gitu loh teman-teman. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, di sini terdapat konsep dari BPJS Assistant yang akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Malik. Kepada Abdul Malik dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Dira telah menunjuk saya untuk presentasi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep BPJS Assistant, yang dimana untuk chatbot aplikasi mobile JKN. Jadi BPJS Assistant ini merupakan chatbot yang memberikan kemudahan bagi pengguna-pengguna untuk mengakses fitur yang dimiliki oleh mobile JKN. Seperti pengguna baru yang memiliki akses untuk ke mobile JKN, yang dimana mereka kadang kesusahan untuk mencari fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan. Selain itu, BPJS Assistant juga mengolah data pengguna sebagai upaya untuk meningkatkan user experience dan mendapatkan insight pengguna yang nantinya ditampilkan dalam bentuk grafik. Lanjut. Mengapa BPJS Assistant diperlukan? Jadi BPJS Assistant itu diperlukan pertama karena aplikasi mobile JKN memiliki kekayaan fitur yang tidak diiringi dengan sistem pencarian yang efisien. Yang dimana fitur-fitur tersebut sangatlah banyak, dan saat pengguna mencari fitur tersebut yang mana cocok untuk yang diperlukan si pengguna malah kebingungan yang mana satu yang benar-benar untuk digunakan gitu, untuk cocok apa fungsinya gitu. Yang kedua itu kurangnya informasi mengenai pola hidup atau kesehatan pengguna. Yang dimana aplikasi mobile JKN tidak adanya kayak informasi track untuk apa saja pola hidup mereka bagaimana atau kesehatan pengguna itu bagaimana, yang dimana itu sangat-sangat perlu untuk men-track kesehatan kita bagaimana. Dan ketiga itu ada kurangnya improvisasi pada user experience, dan dimana saat user menggunakan aplikasi dimana tidak ada feedback bagaimana pengguna itu melihat user interface, maka diperlukannya chatbot ini untuk mengimprovisasi user experience pengguna. Yang keempat itu ada efisiensi waktu yang kurang dan practicality ke chatbot yang terbatas, yang dimana chatbot BPJS Assistant saat ini hanya terletak di Telegram atau WhatsApp dan lain-lain. Yang dimana user itu harus mendownload Telegram atau WhatsApp dulu untuk mencari chatbot yang diperlukan. Maka solusi dari kami yaitu meletak chatbot ini di aplikasi mobile JKN agar pengguna lebih mudah untuk mencari chatbot tersebut dan menggunakan chatbot tersebut sesuai kebutuhannya. Oke, lanjut.
BPJS Assistant sebagai solusi. Yang pertama itu memudahkan pengguna untuk mengakses fitur pada mobile JKN, yang di mana chatbot tersebut akan memudahkan dan memberikan sebuah fitur-fitur yang di mana saat pengguna merequest sebuah fitur, maka chatbot akan memberikan fitur-fitur yang diperlukan sesuai yang di-request. Oke, yang kedua itu ada membantu pengguna untuk memahami kondisi kesehatan dan pola hidup. Yang di mana yang saya sudah bilang tadi bahwa BPJS chatbot ini bisa memberikan data-data dikarenakan pengguna telah memberikan data-data riwayat penyakitnya ke BPJS Assistant ini. Yang dimana BPJS Assistant ini akan menyimpan data tersebut dan akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Yang ketiga itu meningkatkan user experience berdasarkan pola pengguna. Yang dimana chatbot tersebut akan mendeteksi pola-pola pengguna yang akan digunakan untuk improvisasi user experience aplikasi mobile JKN. Yang keempat itu ada mengefisiensikan waktu dan membantu pengguna untuk lebih mengenal mobile JKN. Di mana chatbot ini nih, yang mana sebelumnya di saat pengguna itu harus mencari apa guna fitur ini, apa fungsi fitur ini, apa guna yang ini, apa guna yang itu. Dan sekarang hanya dengan chatbot, fitur tersebut akan langsung tampil yang sesuai yang di-request oleh pengguna. Dengan hanya mengetikkan, saya di mana rumah sakit terdekat, oke. Nanti chatbot akan memberikan sebuah rekomendasi fitur yang akan diperlukan dari rumah-rumah sakit terdekat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada prototipe BPJS Assistant, yang dimana kami meletak BPJS Assistant itu di pojok kanan bawah aplikasi mobile JKN, yang dimana pengguna akan dapat dengan sangat mudah mengakses BPJS Assistant tersebut untuk menemukan kebutuhan atau fitur yang mereka inginkan. Jadi, di saat user pengguna baru itu untuk mencari tahu, wah, ini tinggal klik bawah saja, pengguna baru sudah akan tahu. Pengguna juga dapat mengakses BPJS Assistant melalui search bar dengan mengetikkan kata kunci yang diperlukan. Lanjut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ramadira Zarah Putri. Ramadira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Malik yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan bagian saya, teman-teman semua. Nah, ini merupakan bagian yang sangat ditunggu-tunggu pasti ya, karena ini merupakan fitur dari BPJS Assistant. Nah, BPJS Assistant ini ya seperti dapat dilihat teman-teman semua, terdapat 5 fitur utama ya yang dimiliki oleh BPJS Assistant ini. Nah, kita mulai teman-teman dari yang pertama, yakni Star Counter. Star Counter ini merupakan fitur rating berbasis reinforcement learning yang digunakan untuk tentu saja ya teman-teman meningkatkan performa dari BPJS Assistant itu sendiri. Nah, di sini itu ya, saya akan menjelaskan ya teman-teman sedikit lah mengenai reinforcement learning. Nah, jadi begini, pada saat kalian sudah melakukan interaksi ya dengan BPJS Assistant, kalian akan diminta untuk memberikan rating terhadap performa BPJS Assistant itu sendiri. Apakah ada yang kurang dan sebagainya gitu. Dan kalian tinggal memberikan rating gitu. Seperti kalian memberikan rating makanan dan sebagainya gitu. Jadi terdapat 1 sampai 5 bintang ya teman-teman. Nih, misalkan kalian memberikan 5 bintang nih. Maka BPJS Assistant ini akan diberikan reward. Nah, di sini itu karena reinforcement learning, maka BPJS Assistant ini ingin mendapatkan atau targetnya itu merupakan reward maksimum atau reward setinggi-tingginya. Dan di sini reward setinggi-tingginya itu didapatkan dari 5 bintang ya teman-teman semua. Maka ya itu targetnya. Jadi BPJS Assistant itu akan mencoba bagaimana caranya agar mendapatkan si reward tertinggi itu loh teman-teman. Seperti itu. Dan apabila kalian memberikan bintang ya sebut saja 3 lah atau 1 gitu. Maka BPJS Assistant ini akan mendapatkan punishment gitu dan tentu saja akan mencoba sebisa mungkin untuk menghindari punishment tersebut. Yaitu ini penjelasan yang sangat singkat ya teman-teman mengenai reinforcement learning ini.
Jadi ini sangat sederhana gitu loh teman-teman. Apabila kompleks maka akan panjang juga video ini tidak akan selesai gitu teman-teman. Jadi ini penjelasan sederhananya saja ya seperti itu gitu teman-teman. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan rating yang kalian berikan gitu. Jadi rating yang kalian berikan itu akan sangat mempengaruhi performa dari BPJS Assistant ke depannya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini merupakan health analytics. Health analytics ini merupakan report atau laporan ya teman-teman yang menampilkan hasil dari pengolahan data milik pengguna gitu teman-teman. Ya datanya ini bukan data sembarangan ya, karena hanya mencakup pola hidup dan kondisi kesehatan pengguna. Nah tadi sempat disinggung nih oleh saudara Malik, yaitu misalkan ya teman-teman semua, kalian itu sakitnya pada bulan apa misalkan. Kalian seringnya sakit pada bulan Desember, Januari misalkan. Lalu kan mengapa gitu, mengapa kalian sering sakitnya pada bulan tersebut? Nah, mungkin ada penjelasan tertentu teman-teman. Misalkan di bulan Desember itu mungkin suhunya lebih dingin atau ada pemusiman dan sebagainya gitu loh teman-teman. Jadi di sini itu fungsi dari health analytics itu kalian itu jadi bisa lebih mengerti diri kalian sendiri gitu. Di sini konteksnya itu kesehatan teman-teman. Jadi kalian bisa melihat oh ya polanya, oh saya tuh ternyata sering sakitnya bulan ini gitu loh. Kenapa saya seringnya sakitnya bulan ini? Mungkin karena ini ya, karena ini. Dan BPJS Kesehatan itu akan memberikan saran gitu loh teman-teman, berdasarkan misalkan simptom atau gejala-gejala yang kalian rasakan gitu loh, gitu teman-teman. Jadi itu untuk lebih gimana ya, jadi untuk mengerti gitu. Jadi kalian tuh bisa lebih mengerti diri kalian sendiri gitu loh, khususnya ya di kesehatan teman-teman gitu. Itulah fungsi dari health analytics itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah pattern virtuoso. Nah, pattern virtuoso ini sesuai dengan namanya teman-teman, si pattern master gitu loh. Adalah fitur di mana fitur tersebut digunakan untuk meningkatkan user experience atau pengalaman di user dengan membaca pola dari user itu sendiri. Nah ya teman-teman semua, kita juga pasti kan punya pola tersendiri ya dalam menggunakan aplikasi gitu. Tidak sembarang orang gitu punya pola yang sama gitu dan tidak mungkin itu loh teman-teman punya pola yang sama gitu, itu sangat-sangat kecil banget kemungkinannya gitu loh. Nah, misalkan saya lebih sering membeli obat atau saya lebih sering membuka fitur mencari rumah sakit gitu misalkan. Dan kalian lebih sering membuka fitur anu gitu loh teman-teman. Nah, karena hal tersebut gitu loh, itu kan pola yang diciptakan tersendiri ya teman-teman. BPJS Assistant ini akan memberikan saran dan pelayanan lainnya berdasarkan pola tersebut gitu, agar kalian tuh bisa lebih nyaman gitu loh di aplikasi tersebut. Jadi ibarat kayak kalian mengerti teman kalian gitu, oh orang ini sukanya ini gini 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 gini, oh saya harus begini, gitu loh teman-teman. Itu singkatnya ya, penjelasan singkatnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah JKN Guide. JKN Guide ini merupakan fitur yang akan memandu pengguna baru atau user baru dalam mengoperasikan mobile JKN. Nah, teman-teman semua, seperti di dalam kehidupan gitu loh teman-teman, pada saat kita datang ke tempat baru gitu, misalkan saya orang Indonesia, saya tiba-tiba ke Prancis gitu. Saya kan pasti kaget gitu, ini daerah ya oke, negara ada bangunan-bangunan, tapi kayak kan kita nggak tahu bangunan ini untuk apa, gimana gitu. Tentu saja kita membutuhkan tour guide yang akan memandu kalian gitu. Nah, sama aja kalian juga di aplikasi ini tuh karena misalkan kalian user baru ya, kalian pasti membutuhkan ya JKN Guide ini, fitur JKN Guide ini yang akan memandu kalian untuk mengoperasikan mobile JKN. Misalkan kalian tahu gak fitur ini tuh untuk ini gitu. Kalau kalian butuh ini, kalian harus membuka ini gitu loh teman-teman. Jadi ya akan memandulah jadi sampai kalian paham gitu fitur-fitur di sini gitu. Yang adanya apa aja, ini fungsinya apa dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah Best Greeter. Best Greeter ini sebenarnya sangat erat ya dengan pattern virtuoso gitu. Jadi sangat mirip dan mungkin ada irisan di antara keduanya gitu loh. Perbedaannya adalah Best Greeter itu lebih berorientasi kepada menyapa user atau menyapa penggunanya itu gitu dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola pengguna. Jadi Best Greeter ini ada pada saat kalian membuka aplikasi gitu. Jadi pada saat kalian membuka mobile JKN, BPJS Assistant
layaknya asisten kalian gitu, akan menyapa kalian gitu. Halo, user 123 misalkan. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda akan mencari ini? Dan sebagainya. Itulah teman-teman. Jadi best GitHub dan Petra Virtuoso ini sangat erat gitu dan saling berkesinambungan satu sama lain. Baik, itu saja ya teman-teman yang kelima utama ini gitu loh. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram alir dari BPJS Assistant atau yang biasa kita sebut flowchart ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama itu kita mulai. Dan yang selanjutnya adalah pengguna membuka aplikasi mobile JKN. Nah, disinilah teman-teman. Selanjutnya itu ada fitur Best Greeter, di mana BPJS Assistant akan menyapa pengguna dan memberikan rekomendasi. Nah, lalu apabila pengguna memberikan respon, ini ya masuk ya teman-teman ke conditional statement ya. Nah, apakah pengguna memberikan respon? Nah, apabila iya, maka BPJS Assistant akan memandu pengguna untuk menggunakan mobile JKN. Gitu. Nah, apabila tidak, masuk ke conditional statement kedua. Apakah pengguna menekan tombol BPJS Assistant? Nah, itu yang tadi teman-teman telah dijelaskan oleh Malik ya, yang berada di pojok kanan bawah itu. Nah, apabila iya, maka kembali ke kondisi yang itu, di mana BPJS Assistant akan memandu pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, apabila tidak, masuk lagi ke conditional statement selanjutnya, yakni apakah pengguna mengetikkan keyword atau kata kunci di search bar. Apabila iya, maka BPJS Assistant akan memandu pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan apabila tidak karena pengguna tidak melakukan apa-apa, maka proses dinyatakan selesai. Nah, apabila ya iya gitu, karena kita sudah masuk ke kondisi di mana BPJS Assistant akan memandu pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile JKN, ya karena iya itu tadi ya teman-teman, bukan tidak gitu. Maka masuk ke proses selanjutnya, yakni BPJS Assistant telah memandu pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile JKN. Yeay! Lalu bagaimana setelah itu? Nah, setelah itu seperti yang kalian ketahui ya, ini kayaknya kalian udah tahu juga lah karena saya udah singgung tadi gitu. Pengguna akan diminta untuk memberikan rating performa BPJS Assistant. Jadi kalian itu akan diminta untuk memberikan input berupa rating ya dari 1 sampai 5 bintang. Nah, kita masuk lagi ya ke conditional statement ini. Yang pertama adalah apakah pengguna memberikan rating yang baik 4 sampai 5 bintang, di mana 5 bintang itu reward maksimumnya, reward tertingginya gitu. Apabila iya, maka BPJS Assistant akan mendapatkan reward. Nah, itu tadi kembali yang reinforcement learning. Dan apabila tidak, masuk lagi ke conditional statement satunya, yakni apakah pengguna memberikan rating yang buruk. Apabila iya, maka BPJS Assistant akan mendapatkan punishment. Dan apabila tidak, ya udah selesai gitu. Karena ya tidak melakukan apa-apa berarti usernya kan gitu. Nah, apabila kita sudah masuk ke kedua kondisi tersebut, maksudnya itu apabila ya kan kedua kondisi tersebut ya dapat reward atau punishment itu akan mengarah ke BPJS Assistant akan mengingat dan memahami pola pengguna. Nah, misalkan di sini situasinya sudah mendapatkan reward ya, maka BPJS Assistant akan mengingat dan memahami pola pengguna. Jadi misalkan kalian itu pengguna B gitu, maka akan mengingat gitu, oh pola kalian itu seperti ini, kalian itu seperti ini. Itu akan disimpan di memori ya, di memori stack handphone kalian gitu loh, smartphone kalian gitu. Dan selanjutnya BPJS Assistant akan melakukan optimisasi berdasarkan pola pengguna dan juga yang tadi yakni hasil rating guna meningkatkan user experience dan juga ya tentu saja ya teman-teman performa dari BPJS Assistant itu sendiri. Jadi dia itu melakukan training sendiri lah, training mandiri gitu teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Baik, dan selanjutnya adalah terminator selesai. Nah, tadi merupakan diagram alir dari BPJS Assistant. Sederhananya teman-teman sebenarnya ini tidak kompleks, ini diagram alir yang cukup mudah untuk dipahami dan juga dijelaskan. Baik, mungkin bisa dilanjutkan.
Nah, selanjutnya merupakan video demonstrasi dari BPJS Asisten itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudara Malik kepada Saudara Malik, dipersilahkan. Baik, sekali lagi kita demonstrasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reinforcement learning yang telah dijelaskan oleh Dira. Yang dimaksud dengan rating. Nah, di mana apabila maaf. Nah, apabila pengguna udah menggunakan chatbot tersebut, maka akan muncul pop-up sebuah rating yang dimana pengguna harus wajib mengisinya untuk di beberapa waktu tertentu. Yang dimana ini digunakan untuk improvisasi si AI chatbotnya untuk ke depannya lebih baik. Oke. Yang tadi saya juga sudah bilang, ada grafik data pengguna yang dimana kita bisa dimana pengguna bisa men-track-nya melalui chatbot yang udah diinputkan lalu ditampilkan di sini. Yang dimana pengguna bisa mengeceknya melalui tahun maupun bulan. Oke, lanjut next slide. Dan kebutuhan pengembangan BPJS Assistant, kami akan menggunakan real-time database untuk chat history untuk data-data juga data fitur pada mobile JKN seperti FAQ yang ada pada mobile JKN, dan akses fitur ke aplikasi. Lanjut. Baiklah, untuk kebutuhan interoperabilitas akan dilanjutkan oleh Saudari Dira. Saudari Dira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Malik yang telah memberikan saya waktu ya untuk menjelaskan mengenai kebutuhan interoperabilitas. Nah, di sini yang pertama terdapat Dialogflow. Nah, Dialogflow ini merupakan platform berbasis NLP atau Natural Language Processing yang memudahkan proses perancangan dan juga pengintegrasian ya teman-teman chatbot ke aplikasi mobile JKN. Nah, Dialogflow ini dimiliki oleh perusahaan Google ya teman-teman. Dan mungkin ada alasan tertentu ya, gitu. Kalian pernah mikir mengapa kita memilih Dialogflow ini? Nah, alasan kami gitu memilih Dialogflow ini adalah dikarenakan Dialogflow ini tidak membutuhkan banyak hard coding ya teman-teman untuk melakukan deployment chatbot ke aplikasi mobile JKN. Memang masih terdapat beberapa coding gitu. Kalian tetap harus melakukan coding, tapi tidak terlalu banyak hard code gitu. Jadi masih terdapat beberapa yang statis, tetapi kebanyakan itu dinamis loh teman-teman dan lebih simple gitu apabila dibandingkan kalian harus melakukan dari scratch atau dari awal banget gitu. Jadi lebih baik menggunakan Dialogflow gitu teman-teman karena tidak banyak coding dan sebagainya dan juga lebih simple. Intinya dikarenakan praktis dan juga kalian tidak membutuhkan database eksternal gitu teman-teman. Jadi kalian itu sudah satu paket dalam Dialogflow itu. Gitu teman-teman. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan interoperabilitas yang satunya lagi, yakni Network of Deep Q Network atau NDQN. Nah, singkatnya ini adalah merupakan network dari algoritma reinforcement learning, di mana model deep learning dirancang untuk menemukan tindakan yang dapat dilakukan oleh agen di setiap keadaan. Nah, lalu mungkin di sini tuh ada pertanyaan ya, mengapa kami menggunakan NDQN? Mengapa Network of Deep Q Network? Gitu, kenapa gitu? Kenapa tidak Deep Q Network-nya saja gitu? Kenapa tidak Deep Q Network sendiri saja gitu, satu singular? Mengapa gitu? Bukankah kalau gini jadi lebih ribet atau lebih bagaimana?
Nah, alasan kami gitu loh, menggunakan NDQN ini adalah di sini kami akan mendeploy chatbot ya. Dan chatbot ini tentu saja skill-nya itu merupakan skill conversing atau conversation yang terdiri dari banyak aspek dan banyak skill gitu. Nah, jadi di sini umumnya DQN yang singular itu hanya mewakili satu skill untuk melakukan conversing-nya itu hanya di satu skill saja gitu loh teman-teman. Jadi kan untuk melakukan conversation itu banyak ya skill-nya, tidak hanya misalkan ngomong saja gitu loh. Kalian membutuhkan keterampilan ini, itu gitu. Misalkan kalian untuk mengetahui ini, untuk melakukan sub dialog gitu loh teman-teman. Nah, apabila hanya diwakili oleh satu DQN saja, maka hasilnya itu tidak akan maksimal gitu, karena skill-nya itu, sub-skill-nya bisa dibilang ya, hanya satu gitu loh. Jadi sub-skill dari conversing itu hanya satu gitu. Untuk berinteraksi itu hanya satu. Ibarat kalian hanya bisa berbicara saja tanpa mengetahui konteks misalkan, seperti itu. Itu contoh kasarnya ya. Nah, dengan NDQN ini, kita dapat memberikan banyak skill loh, sub-skill ya. Nih, di sini tuh sub-skill, teman-teman. Jadi, satu NDQN itu, maksudnya seperti ini. Jadi, satu DQN itu dari banyak DQN, kan gabungannya network gitu, jadi kayak satu gabungannya yang besar gitu. Nah, satu DQN ini akan mewakili satu skill. Jadi, gabungan itu akan mewakili banyak skill gitu loh, teman-teman, yang digabungkan menjadi satu, yaitu skill conversation atau conversing gitu. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi dikarenakan untuk melakukan conversation itu banyak skill-nya, maka dibutuhkan banyak juga perwakilannya gitu loh teman-teman. Singkatnya seperti itu. Nah, baik, bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini merupakan ilustrasi dari network of DQN ya, atau NDQN. Ini itu merupakan closed loop ya teman-teman, closed loop-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini ada feedback-nya gitu. Ini saya tidak akan menjelaskan terlalu mendalam ya, karena kalau menjelaskan terlalu mendalam juga pasti tidak cukup waktunya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja gitu. Nah, jadi di sini itu terdapat reinforcement learning ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, dari feedback-nya itu di sini terdapat yang reward gitu. Nah, yang reward ini itu merupakan targetnya, jadi target maksimumnya itu ya reward yang maksimum gitu. Itu loh teman-teman, ini bisa di sini. Nah, ya. Nah, lalu di situ terdapat garis putus-putus ya teman-teman. Nah, itu di antara domain-domainnya. Nah, itu tuh merupakan denotasi di antara domain-domain yang digunakan ya teman-teman untuk menghindari struktur yang kaku gitu loh teman-teman, yang rigid gitu. Dalam interaksinya gitu. Jadi biar lebih kasarnya dinamis lah gitu loh teman-teman. Nah, itulah penjelasan singkatnya teman-teman. Kalau ini tuh yang environment itu ya yang nanti dihadapkan gitu loh teman-teman. Dan action dialogue act-nya itu ya pada saat melakukan dialog atau conversing dengan si pengguna gitu teman-teman. Nah, itulah penjelasan singkatnya ya teman-teman. Dikarenakan apabila saya menjelaskan terlalu mendalam itu, terlalu teknis itu akan panjang, tidak akan selesai-selesai gitu. Nah, itu merupakan penjelasan singkatnya dari diagram blok NDQN ini. Tuh, ini closed loop ya teman-teman. Karena dia akan melakukan improvisasi sendiri, terdapat feedback dan sebagainya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada Saudara Abdul Malik. Sekian dari kami, tim Monotpad++. Mohon maaf bila ada kekurangan pada saat penyampaian ide kami. Semoga ke depannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.